ya. Satu lagi ini nanti kendala kita itu kan mentok di sholat maghrib ya. Sedangkan sholat maghrib itu waktunya sangat singkat. Nanti gini aja, begitu nanti ada azan maghrib, saya break dulu aja 10 menit ya, biar nanti tidak buru-buru. Terus terang kayak kemarin itu saya buru-buru banget, karena sudah jam 6 lebih seperempat ya, itu berarti udah hampir 40 menit lewat dari waktu sholat maghrib. Nanti mending kita break dulu aja, nanti kita teruskan. Oke, ya kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita yang ke-9 ini ya, pertemuan ke-9. Coba saya share. Oke, tadi saya sudah gendu-gendu rasa ya sama teman-teman kalian yang masuk duluan nih daripada bengong. Jadi gini teman-teman semua, saya nggak tahu ya kalian itu sejauh mana sudah pernah membuat program ya, working program itu sejauh mana. Cuma saya ingin ya kalian itu mengikuti nanti mempraktekkan ya apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Ya kemarin kan kita sudah mempelajari itu dari awal ya, cara memasang YII ya. Kemudian dari YII itu kita belajar tentang memasang ini admin LTE-nya ya, gitu, agar tampilannya memiliki tampilan admin ya. Karena apa teman-teman? Kita itu di pemrograman website itu kalau kalian sering dengar istilah full stack programming itu ya mengcover dari front end ya sampai back end ya, sampai yang di tengah-tengahnya itu juga harus kita cover. Sebenarnya itu praktek yang tidak bagus ya. Seandainya kita menemukan atau mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar, itu praktek yang tidak bagus. Kalau sudah level-level besar, itu memang harus dibedakan antara front end dan back end-nya. Yang ngurusi database, ya, yang ngurusi proses bisnis sendiri, kemudian yang mengurusi user experience-nya itu sendiri, ya, user interface, user experience. Nah, kita alhamdulillah sekali di YII itu banyak namanya widget ya, widget-widget yang sampai level tertentu itu sudah bagus banget ya, bagus banget sehingga kita bisa fokus ke proses bisnis. Ya, makanya YII itu terkenal untuk rapid programming ya, untuk prototyping itu bagus banget. Baru ketika kita ingin user interface-nya itu lebih enak dipakai ya, lebih interaktif ya. Kemudian ya, kalau kalian pernah buka Tokopedia atau Bukalapak yang ya sampai jauh itulah. Itu kalau boleh saya bilang postur dari programmer di belakangnya itu kebanyakan justru di front end-nya. Ya, dia membuat biar si user nyaman. Karena apa? Kalau desain di awalnya itu sudah jelek, dipakai susah, ribet gitu ya, orang cenderung akan meninggalkan. Apalagi kalau udah modelnya itu banyak pesaing ya, kayak marketplace itu kan banyak pesaing. Lain kalau kalian membuat software untuk internal perusahaan misalnya, ya itu bisa jadi kalian di user interface-nya itu tidak terlalu mengenakan ya dalam tanda petik. Jadi menggunakan dari konsep front end sama back end-nya bisa kalian istilahnya ditangani oleh 1-2 orang gitu ya. Kalau kayak Tokopedia Bukalapak itu untuk ngurusin front end-nya aja ada ratusan programmer loh teman-teman di situ ya, belum back end-nya. Itu hanya untuk front end saja. Dan orang kalau sudah fokus ke front end ya, front end itu seperti kemarin saya sudah jelaskan, itu senjatanya cuma di JavaScript sama CSS ya, jadi permainan di client side ya gitu.
Untung kita menemukan kartik ini, atau memiliki kartik di DII ya, yang kemarin sempat saya tunjukkan. Kartik itu bisa sampai seinteraktif itu. Ya, kita tinggal pakai aja. Kita udah coba masang admin LTE ya, kemudian kita sudah mempelajari tentang Tree Manager nih. Ya, jadi untuk Tree Manager itu saya ingatkan untuk ini ya, lookup table. Jadi untuk table-table lookup ya, yang isinya cuma sedikit, kemudian jarang berubah, itu kita buat lookup aja. Jadi tidak dibuat tabel satu-satu nanti di sini. Di database-nya tidak dibuat tabel satu-satu, tinggal dibuat satu tabel lookup saja. Jadi kita mau akses jenis kelamin, yang kita akses adalah keywordnya, keyword dari si parent jenis kelaminnya ini. Jadi si pilihan yang dua ini kan punya parent ya, itu jenis kelamin. Nah, kemudian agama juga punya parent. Nah ini biasanya kita pakai untuk di drop down menu seperti saya perlihatkan di sini teman-teman. Ya, jenis kelamin ya. Jadi kemarin kita kan jenis kelamin masih berupa angka ya, belum pilihan. Nah, kemudian ada pendidikan terakhir. Nah, ini ada ya, sama dengan yang ada di sini di lookup table. Nah, mending saya buka lagi ya. Lookup table-nya open in new tab. Ya. Oke. Ya, kalau kita akses jenis kelamin di sini yang muncul adalah laki-laki dan perempuan. Kalau kita akses pendidikan ini ya, ini pendidikan di sini, pendidikan terakhir, yang muncul adalah itu. Walaupun nanti gambarannya ini kan model dosen ya teman-teman ya, dosen nanti kan akan masuk ke sini. Nah itu yang disebut lookup itu seperti itu. Kalau kita masuk di sini ada jenis kelamin itu cuma angka doang yang dimasukkan ke sini. Ya 2 itu laki-laki, 3 itu perempuan. Asal kata dari atau diambil dari lookup table yang di sini, lookup yang tadi saya tunjukin. Ya, tuh di sini ada ID-nya. Kalau laki-laki itu 2, perempuan itu 3. Itu gunanya lookup table, teman-teman semua. Ya, lookup table yang di sini. Silakan kalian kalau sudah masang sampai lookup-nya, ya, lihat tutorial video yang kemarin cara masang lookup. Silakan ditambahkan jenis kelamin, kemudian agama, ya, kemudian penghasilan apa, ya, kemudian pendidikan apa. Pokoknya data-data yang dibutuhkan untuk mensupport proyek yang kalian buat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, data-data ini dari mana sih gitu ya? Ya dari biasanya hal yang umum dari stakeholder kayak pendidikan ini kan dari Dignas kan gitu. Maksudnya yang berlaku umum di Indonesia gitu kan. Nah, yang angka-angka misalnya status dosen kayak gini, aktif tidak aktif, cuti, keluar almarhum dan lain-lain, ini saya ambil dari ketentuan PD Diktinya. Pangkalan data Dikti itu memiliki data seperti ini. Sebenarnya kalau kalian masuk ke PD Dikti ya isinya data-data seperti ini sebenarnya. Nah, terserah nanti kalian membuat aplikasi apa, ya data-data seperti ini itu bisa didapatkan dari stakeholder yang lain. Gitu. Ya. Kemudian kemarin wilayah administratif ya juga sudah saya kasihkan ya. Kalau kalian lihat nih di mana di timnya ya, di tim punya kalian itu B6 ya. Coba ya saya cek, mungkin saya juga kelupaan. Oh, saya di B6 nggak pernah ngasih ini ya, file ya. Benar. Serius? Ah, ini dia. Ini saya miss ini sebenarnya nih.
Ini ya, ini dia. Oh, udah. Oh, ini baru muncul, teman-teman. Mohon maaf nih. Baru muncul, ya. Nah, ini. Di materi kuliah, ya. Di materi kuliah, ada Siska, ya. SQL sama wilayah SQL. Wilayah itu kalau kalian jalankan SQL-nya kan menghasilkan ini, wilayah administratif. Gitu. Nah, khusus untuk wilayah administratif ini, jadi tadi ini lookup table ya, ngecelang. Kalau ternyata lookup table, sebenarnya kayak wilayah administratif ini sebenarnya dia lookup table juga. Cuma kan banyak dia, isinya sampai hampir 90.000 item ya. Nah, makanya ini khusus untuk kayak wilayah administrasi ya, itu dipisah tabelnya. Jadi tabel wilayah ya teman-teman. Wilayah. Ini dipisah. Khusus wilayah ya, kita berbicara tentang wilayah di sini. Saya menggunakan bukan modelnya tree ya, bukan menggunakan model tree. Oke, tapi menggunakan model namanya ini apa ya? Jadi saya pisahkan menggunakan titik. Membuat program seperti akuntansi yaitu banyak menggunakan model seperti ini ya, ketika kalian menentukan chart of account itu juga bentuknya akan seperti ini. Kode itu kalau ini kodenya seperti ini, berarti menunjukkan di sebuah provinsi ya. Kalau 5 digit ya 11.01 kayak gini ya, 1 2 3 5 yang menunjukkan kabupaten. Kalau 8 menunjukkan kecamatan. Kalau 13, ini 13 nih, menunjukkan kelurahan. Nah, gunanya wilayah itu untuk apa? Untuk lookup table juga sebenarnya. Ya, itu di sini. Namanya dependent dropdown ya, teman-teman semua. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang dependent dropdown. Nah, ini yang kemarin ya, version control. Kemudian menggunakan dropdown, dependent dropdown ya. Cara generate gimana? Ya, untuk dropdownnya ini menggunakan lookup ya, pada tabel lookup. Kita akan menggunakan model wilayah. Ya, saya pilih teman-teman. Dan ini nanti cara kerjanya. Yang ini belum bisa kita pilih. Ya, makanya disebut sebagai dependent dropdown. Ya, dropdown berikut akan aktif setelah dropdown terlebih dahulu. Misalnya ya, provinsi ini kita cek, maka di sini akan muncul, ya yang ini akan belum muncul ya, kabupatennya baru akan muncul yang ada di Aceh. Ya. Ini teman-teman, ini kan user interface ya, user experience. Jadi memudahkan. Jadi kita menggunakan widget, ya, dibuat oleh Kartik itu. Ya, masih lookup table ya, ini juga widget. Ya, kita tinggal pakai saja. Oke, nggak apa-apa, dunia program itu ya banyak tuh nanti sudah mulai menggunakan framework ya. Sebenarnya tinggal copy paste ya, diubah sedikit ya, ditweak sedikit. Nanti akan muncul ya sini kabupatennya. Ya, kabupaten kota akan muncul. Ketika kita mencet kabupaten kotanya baru apa ya. Kalian bisa ketik nih kayak gini, misalnya ini saya ulangi ya. Misalnya ini Jawa Tengah, daripada saya scroll ya, Jawa Tengah mana sih? Tulis saja bisa. Ini menggunakan Kartik ya, Jawa Tengah. Tinggal pilih aja kayak gini juga bisa. Sini muncul misalnya Brebes. Nah, ini bagian dari user experience kan. Gitu. Kecamatan. Sorry. Pilih yuk. Ya, kelurahannya mungkin
masuk ya. Nah, ini disebut sebagai dependent dropdown yang kayak gini. Ya, kemudian ini kita menggunakan date picker. Ini menggunakan dropdown lagi juga, mengambil table yang ada di status dosen. Kemudian home base, ya dosen itu punya home base, misalnya kayak saya itu home base-nya di Fakultas Sains dan Teknologi, prodinya apa, macam ya, sistem informasi. Nah, ini juga nanti akan berubah sesuai dengan apa yang kita pilih di sini. Ini namanya dependent. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dosen ya, baik saya perlihatkan fakultas dulu seperti apa. Kita masuk ke fakultas ya. Di sini udah kita buat CRUD-nya. Ya, kita bisa view, ya, bisa read ya isinya apa. Kemudian bisa ubah itu update ya CRUD ya. Kita bisa update di sini. Di sini ada breadcrumb. Kita bisa delete kalau mau kita delete. Nah, kita bisa menambahkan. Nah, ya. Jadi ini GII. Tinggal kalian tweak ya. Kalian tweaknya kalau di fakultas itu nggak ada yang spesial. Ya, cuma kalian menghilangkan ID aja. Karena ID yang di primary key ini, kalau kita masuk ke fakultas, ya, fakultas kolomnya ya. Primary key-nya kan jenisnya auto increment. Nah, jadi ini tidak ada campur tangan dari user. Makanya ketika kalian menambahkan fakultas di sini ya, tidak ada primary key-nya otomatis ya. Kalau kode ini bebas, kalian boleh menambahkan apa aja. Di sini kita yang pakai yang umum ya. Kalau orang nyebut FKIP ya Fakultas Keguruan, FEB Ekonomi Bisnis. Nah, gitu. Ya, jadi ini yang khusus fakultas ya, ini biasa saja, tidak ada yang spesial ya. Dari GI pun sebenarnya sudah cukup oke. Tinggal yang prodi saja. Ya, prodi itu melekat ke fakultas ya teman-teman semua ya. Kalau kita lihat kemarin dari bentuk PR diagramnya, ya, prodi itu melekat ke fakultas, alias nih one to many ya. Jadi satu fakultas itu bisa berisi lebih dari satu prodi. Ya, tapi kalau prodi itu mesti ya harus melekat pada satu fakultas. Makanya di sini ya user interface-nya yang ini umum aja ya. Kalau kita lihat di kodenya itu, lihat routingnya nih teman-teman. Ya, routing prodi berarti kita akan mengeksekusi controller prodi ya, dan actionnya index. Coba ini saya ginikan saja. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman semua ya. Coba. Jadi mana controller prodi itu ini action index ya, yang akan dijalankan ya, yang ini. Alias dia akan membuat search model ya dari kelas prodi search ini. Ini di generate oleh GI ini, biarkan saja. Kuncinya di sini, ada di indeks ini. Ya, jadi dia sebenarnya akan merender view yang ada di prodi. Jadi kalian cari nih, view, kemudian folder prodi, kemudian indeks. Ya, ini yang akan kalian jalankan. Ya, ini sebenarnya muncul di sini ya. Kayak ini nih, title prodi ya, muncul. Kemudian ada breadcrumb. Ini breadcrumbnya, udah otomatis juga oleh GII. Kemudian paling saya lakukan perubahan di ini, tambah prodi baru. Tadinya kan create prodis ya, create prodi. Kemudian ini menggunakan grid view. Nah, ini dicek juga. Dan teman-teman, ini di sini ya saya menggunakan widget grid view-nya itu punyanya Kartik ya. Jadi kemarin kalian sudah memasang punyanya Kartik, tinggal di
use aja sininya. Kemudian jangan lupa dinonaktifkan yang grid view-nya dari YII-nya. Ya pokoknya nanti untuk tampilan ya kita akan memaksimalkan penggunaan widget-widget dari Kartik biar kalian paham cara cara makainya. Oke. Ya, jadi ini di sini nih di grid view ini ya data provider ini data provider yang tadi dilempar dari controllernya. Yang isinya adalah seluruh data yang ada di sini sebenarnya. Yang ada di produk. Ini dilempar semua. So atribut-atributnya. Ya, TI informatika ya. Dilempar tampilkan ke dalam grid view yang seperti ini. Nah ini. Nah, ini isi kolom, ini kolom 1, kolom 2, ini kolom keempat. Makanya grid view-nya kan kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Tadinya ada fakultas ID. Karena ini nggak muncul fakultas. Prodi tambah prodi baru. Kalau digedein sih. Lagi. Ini kenapa nggak muncul? Oh, karena di hidden. Ya teman-teman, ini karena di hidden. Supaya ini sebenarnya tidak akan di hidden. Ini hiddennya dihilangkan saja. Nah, nanti akan muncul. Nah ini teman-teman, kode misalnya kayak begini itu berarti tidak ada formatting ya teman-teman semua ya. Silakan kalian nanti pelajari grid view di link yang sudah saya berikan ya, ada di sini ya, link grid view-nya. Jadi mana ya? Ini ya. Ini dropdown ya. Grid view. Kalau grid view di sini, kalian masuk aja ke ini widget ini, nanti di situ ada pilihan grid view. Silakan kalian pelajari di situ. Paling kalian tinggal lakukan setting saja. Ya, ini kode tanpa formatting segala macam, nama juga tanpa formatting. Kalau tanpa formatting ya apa yang ada di sini itu black, satu data dikeluarin semua gitu, nggak ada pengolahan. Makanya persis isinya seperti ini, TI sama informatika ya. Sorry. Nah, TI informatika terus ya. Kemudian lihat di fakultas nih ya, ini baru ada formatting. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan fakultas ID doang seperti yang di atas nih, misalnya kayak gini ya, ini kita komen ya, misalnya seperti ini, nanti akan munculnya kan angka. Jadi secara user experience itu jelek gitu ya. Informatika itu masuk fakultas 3 itu fakultas apa kan nggak tahu ya, karena ini kode-kode yang muncul diambil murni langsung dari sini. Nah ini fakultas IT, makanya dibutuhkan formatting. Nah, kolom ini saya komen cara formattingnya seperti yang di bawah ini, silakan kalian ikuti saja ya. Atributnya tetap fakultas ID ya, ini kan atribut. Nah, kemudian formattingnya mau diganti teks, tetapi value-nya, nilainya itu mengambil dari nama fakultasnya. Ya teman-teman, ini namanya relasi ya. Seperti kita ketahui bahwa prodi itu berelasi dengan fakultas dengan hubungan one to many. Ya, alias prodi itu memiliki satu hubungan ke si fakultas. Maka yang perlu kalian tambahkan nanti di model prodi, ya, ini kalau kalian perlu, ini perlu kalian tambahkan nih. Kalian tambahkan ini, relasi ini. Kalian bikin public function harus namanya get fakultas ya. Jadi yang namanya get ini namanya istilahnya keyword di dalam YII ya, untuk merelasikan satu tabel dengan tabel lain. Makanya di sini ada get fakultas has one ya. Jadi si prodi ini
satu field di prodi itu akan berrelasi kepada satu record ya, yang ada di fakultas ya. Dengan relasinya apa? ID yang di fakultas tadi ya, itu direlasikan dengan, jadi ini primary key nih, primary key dari fakultas, dari model fakultas, direlasikan dengan foreign key yang ada di prodi. Jadi intinya gitu. Jadi cara ngaksesnya nanti di fakultas kan ada nama ya. Kalau kita lihat di sini nih, ada nama. Kita mau mengakses ini, ya udah nanti tinggal di titik nama gitu ya. Ketika kita lihat di indeks, di fakultas nama. Coba sekarang kita iseng, kita ganti kode ya. Yang mau kita munculkan di sini itu kodenya. Misalnya kalau nama kayak gini kan muncul namanya ya. Tuh. Kalau kode itu tinggal ketik aja, yang dimunculin atribut kode. Ya. Kemudian kita refresh, yang muncul kode aja. Kalau tadi fakultas ID ya seperti kita ngambil seperti ini sebenarnya ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi dipahami ya, ini namanya formatting di dalam grid view-nya di YII. Dan formatting ini teman-teman semua itu bisa luar biasa luasnya, silakan kalian pelajari tekniknya. Bisa kalian berupa icon-icon ya, dikasih warna segala macam itu bisa. Dirubah warnanya, value-nya apa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang disebut sebagai grid. Nah, ini nih. Ya. Kalau saya kecil. Enak kali ya. Nah, yang ini itu kolom terakhir namanya grid action column ini. Gitu. Ya. Jadi silakan ini kalian buat grid view-nya seperti ini. Kemudian ketika kita klik tambah prodi, itu ada yang di sini nih ya. Ini namanya helper. Ya, HTML helper nih. Ini juga sudah di-generate oleh GII. Kita bikin tambah prodi. Nanti kita akan mengeksekusi create. Jadi prodi create. Kalau kita klik sini, akan muncul di sininya ini ada prodi create. Nah, makanya kita akan mengakses create yang ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tuh, sini ada tambah prodi baru, tambah prodi baru. Ini breadcrumb, ya. Kemudian isi dari si apa ini? Tambah prodi baru ini, dia merender form. Nah, form itu yang ini. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini sama ya, sama standar. Yang saya ingin garis bawahi adalah di fakultasnya ini. Dulu sebelum ini diubah kan bentuknya seperti tag field aja, tidak ada pilihan. Kan tidak, istilahnya tidak intuitif. Nah, ini saya menggunakan yang disebut sebagai drop down. Sekaligus saya menjelaskan tentang drop down yang ini. Nah, silakan kalian klik di sini untuk mempelajari tentang drop down. Cuma cara penggunaannya ya seperti ini. Ini bocoran ya teman-teman. Saya dapat kode ini itu ya dari link tadi yang saya kasihkan. Saya pelajari itu. Karena ini kan konsepnya OOP ya. Saya tidak perlu tahu cara kerja di belakang widget di belakangnya ini. Yang penting saya tahu cara mengaktifkannya. Nah, itu kelebihan dari OOP itu. Makanya sekarang pemrograman OOP kan lebih dipakai ya, lebih banyak dipakai. Nah, ini kuncinya itu ada di datanya. Jadi yang dari sini ke sini sini ya sama ini kan sebenarnya sudah baku. Ini juga sebenarnya sudah baku. Yang ini ya tinggal diubah datanya aja. Di sini saya memanggil metode yang ada di model action. Model fakultas, sorry. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini fakultas, ya. Untuk memenuhi drop-down list ini, saya membuat di fakultas ini controller ini. Ya. Sebenarnya ini sederhana teman-teman ya. Kita ingin menghasilkan array, ya, asosiatif array, yang bentuknya itu
seperti ini nih. Saya kasih tahu cara formnya. Ya, saya tunjukin ini. Saya fardam di atasnya ya. Di atasnya saya kasih fardam di fakultas dropdown list. Jadi si fakultas dropdown list itu isinya apa sih? Itu bisa kalian menggunakan fardam seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, ini yang saya sebut sebagai tadi associative array itu tadi ya. Gitu. Ini associative array namanya. Sebenarnya kita kan ngambil dari fakultas kan, kita asosiatif arraykan aja bahwa kalau satu itu FKIP, dua itu FEB. Jadi sini tuh kalau satu FKIP. Nah, fungsi ini yang fakultas dropdown ini, action ini ya, itu yang ada di fakultas nih. Nah, ini sebenarnya bentuknya query teman-teman. Kita ya, ini cara membuat query di YI itu seperti ini. Ya sebenarnya query yang bawah ini yang saya buat ini itu sebenarnya saya membuat SQL-nya itu bentuknya kayak gini. Select all ya from from fakultas ya. Where oh nggak ada where-nya, ini saya of fakultas aja. Kemudian order by, jadi saya urutkan ya berdasarkan namanya. Urutannya itu FEB dulu kan, fakultas sama E kan, EIKS. Nah, berdasarkan si namanya aja gitu. Order by nama sebenarnya yang ini, dan kita query-kan semuanya kita, nah ini hasil dari si data ini ya, sebenarnya dia berupa list ya, list tetapi belum asosiatif tabel-tabel bentuknya, jadi list of array namanya, makanya jadi of array, makanya menggunakan array helper map ini. Jadi kita ambil ya, jadi IT sama nama di susun-susun. Kalau kita lihat ini ID-nya, karena kalau ininya kode ya nanti munculnya kode ya. Coba kita, nah kode itu juga akan munculnya kode. Nah ya, makanya kita pakai nama saja. Ini intinya gini, semua query yang kalian lempar ya nanti juga kalian buat, nanti silakan kalian utak-utik. Nah ini ada nih query builder. Kalau kita ingin select ya kayak gini ya, sama persis kan. Kalau kita kan kalian maunya mana ya, group by having limit join. Kalau kalian melakukan join ya ada di sini ya, di guide. Jadi kalian datangin aja ke nah, kemudian working data ke query builder ya, kan kalian pelajari cara query. Kalau kan ini udah cari yang mau bentuknya kayak apa, senjelimet apa, query-nya ke mana, MySQL-nya. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak sebelum kita lanjut ke
dependent drop down. Oke. Oke, kalau ada kita lanjut saja. Oke ya, jadi kita sudah buat lookup table ya, udah buat wilayah, kalian udah buat linknya, kalian udah generate CRUD-nya. Ya, kayak gini kan CRUD-nya kan kayak gini kan, kalian masih ini yang belum saya apa-apain nih. Ya masih bentuknya kayak begini. Ya masih ubah data pun masih sembarangan, nih program security juga bukan drop down ya, jenis kelamin juga bukan drop down. Silakan kalian ubah-ubah dengan tutorial yang sudah saya berikan tadi ya. Kemudian ini nanti juga diganti ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan juga nanti dibuat drop down, jangan diisi seperti ini. Nah kalau sudah kita lihat semuanya ya, nanti ruang kelas juga seperti itu, mata kuliah juga seperti itu. Nah, ini prodi sudah saya masukkan semua ya. Kita langsung masuk ke, oh gini aja deh, sembari nunggu sebentar lagi maghrib. Gini teman-teman, gini. Nah, saya ingin kalian ya, kan selama ini saya kesulitan kan, kalian untuk share screen juga tidak kebanyakan karena faktor jaringan atau faktor tempat, jadi tidak bisa share screen. Jadi gini aja, saya ingin tahu progres kalian terhadap Siska ini ya, itu sudah sejauh mana. Silakan nanti saya akan buat assignment ya. Deadline-nya hari Rabu minggu depan, biar saya ada waktu untuk koreksi, untuk melihat progres kalian. Ya silakan kalian kerjakan sampai batas yang tadi yang hari ini saya jelaskan ya. Jadi nanti tampilan dosennya ya, saya harapkan nanti kalian sudah bisa membuat seperti ini. Ya, ada dependent dropdown. Ya, pokoknya sampai jauh itu untuk semua tabel yang ada di sini ya. Jadi nanti mahasiswa staff itu sama persis dengan ini, sebenarnya mirip ya, tinggal beberapa atribut aja yang berbeda. Kemudian ya, nah kalau udah kalian buat itu nanti deadline hari Rebo ya, ini udah CRUD-nya, ini yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Boleh nanti kalian ketika mengerjakan ini ada kendala apa, muncul error apa gitu ya, silakan kalian tanyakan. Caranya apa? Caranya kalian sudah mengerjakan apa? Oke, sorry, ini kebalik nih. Harusnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, saya ingin mengerjakan dosen agar dependent drop-down-nya ya, dependent drop-down itu yang mana? Yang ini dosen. Ya, ini dependent drop-down nih, gitu ya. Itu bisa seperti yang saya tunjukkan ini. Ternyata kalian banyak error, misalnya ketika kalian milih ini kok ininya tidak keisi ya, diem aja misalnya. Itu saya juga sering ketemu yang kayak begitu. Silakan kalian tanya, kalian capture ya kodenya, terus masalahnya apa, bilang masalahnya apa, ini kok tidak bisa apa bla bla bla, terus saya ingin biar seperti ini. Nah nanti saya coba jelaskan, kita diskusikan di WA saja gitu ya. Nah kalau sudah ya nanti kalian zip ya, tapi yang di zip ya, ini perlu saya jelaskan
Misalnya kalian membuat Siska BSC-nya itu udah mirip ya, saya tambah 5 menit dulu. Oke, kita lanjut dulu 5 menit. Misalnya ya, kalian ada di folder ini Siska BSC misalnya ya, yang kalian buat. Nanti ini akan kalian zip semua isinya, kecuali yang vendor sama web. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Siska BSC ya. Nih teman-teman, saya tunjukin ya. Berapa sih ukurannya? Kalau kita mau ngezip semuanya, ya, itu kan ukurannya sampai 160 mega. Nih, 160 mega ya. Kira-kira lah ya. Nah, itu nanti yang kalian kirimkan ke MS Team-nya, itu minus yang vendor dengan yang web. Jadi yang ini aja yang kalian zip. Kalian pilih semua, vendor sama webnya kalian uncomment ya. Kalau ini aja, itu cuma ukurannya 3 mega. Bandingan tadi ya, sampai 160 mega. Ya, karena vendor ini sebenarnya widget-widget yang kita pakai. Ya, dan vendor ini bisa saya generate tanpa tanpa perlu ada kode yang diubah gitu. Ya, jadi kalian silakan kompres ke dalam zip ya, ini kompres dengan tidak mengikut sertakan vendor dan web, karena vendor dan web ini nanti akan di-generate sesuai dengan program yang kalian buat sebenarnya. Ya, ini ukurannya sampai 150 mega sendiri. Saya tidak butuh ini. Silakan di zip semuanya minus vendor dan web ya di sini. Jadi kecuali folder vendor dan web itu jangan dimasukkan. Dan nanti dimasukkan ke dalam assignment. Ini assignmentnya saya buat sekarang ya. Terakhir assignment adalah UTS. Ya, title-nya Proyek Siska Progress 1. Ini instruksinya. Nanti deadline-nya hari Rabu minggu depan pukul 12 malam. Ya, ini gunanya agar saya tahu dan ada diskusi ya. Jadi saya sempat ngobrol sama teman-teman lain. Saya nggak tahu kenapa kok pada kurang aktif gitu ya. Apakah mengerjakan atau enggak? Padahal sebenarnya kunci di programming itu asal kalian mengerjakan sebenarnya bisa sebenarnya. Ya, kalau sudah mengerjakan tetapi ada kendala, ya silakan ditanyakan. Selama ini di WA tidak ada pertanyaan, tidak ada kendala apa-apa. Gitu ya teman-teman, itu proyeknya. Oke, ini teman-teman ya, udah maghrib. Ini saya skores dulu, tetapi ini tetap saya aktifkan ya, karena saya record ya. Karena saya record. Jadi ini enaknya istirahat dulu. Ya, waktu sekitar 5-10 menit. Sekarang pukul 17, ya sekitar 10 menit ya, di 17.50 nanti kita mulai lagi. Tetapi tetap silakan kalian koneksinya disambungkan aja. Ya, terima kasih ya teman-teman. Silakan kita istirahat dulu.
Oke, teman-teman, istirahat diambil dulu. Kok pada menghilang? Oke, kita mulai lagi. Halo teman-teman, sudah pada hadir? Halo, semuanya sudah pada hadir? Oke, sudah pada hadir ya. Ternyata Mas Mahmudin nanya ya. Oke, kalau dapat hadir kita lanjutkan present. Oke, nanya tabel lookup-nya berarti masing-masing key table lain apa gimana, Pak? Masing-masing key table. Maksudnya gimana, Mas Mahmudin? Coba dielaborasi lagi. Kalau kita lihat ya, namanya lookup table sebenarnya kayak table biasa sebenarnya. Ya. Itu isinya, ini yang bikin siapa? Yang bikin lagi-lagi kita menggunakan widget ya. Jadi kita take it for granted aja, yang penting kita tahu cara makainya gitu ya. Jadi yang penting dipakai itu adalah sebenarnya ID. ID ini sebenarnya primary key. Ini ID itu primary key nih teman-teman. Ini apa? Ini index ya. Kalau ini index, kalau ini primary key. Ya, kalau yang disebut primary key dalam satu tabel ya isinya harus berbeda. Ya, kalau di sini kita lihat lookup tuh kan, nah, ID-nya itu berupa increment. Nilai yang selalu kalau kita masukkan lookup, komponen lookup baru ya, nanti si ID-nya itu akan naik secara incremental ya, karena di sini kan ya dilihat dia menggunakan big integer. Big int itu banyak ya, kalian bisa masukkan data sampai banyak ini, integer itu sampai 4 miliar record ya. Kemudian ini auto increment ya, bebas kalian bisa memasukkan apa aja di dalam lookup tabelnya ya. Jadi kalau yang dimaksud primary key-nya ya harus berbeda ya, karena memang itu gunanya untuk membedakan antara satu record dengan record yang lain ya. Kalau kita ingin kita lihat isinya ya, nah itu maksudnya ini ya. Kalau jenis, jadi ini di sini ada root ya, istilahnya root ya. Itu parentnya siapa? Dalam hal ini kan laki-laki perempuan itu kan di bawahnya jenis kelamin, makanya dia rootnya merujuk pada ID yang menjadi parentnya. Nah, jadi kalau kita ambil jenis kelaminnya ya, nanti yang muncul adalah yang childrennya, yang anak-anaknya. Demikian juga kita mengambil agama, yang diambil adalah anak-anaknya dari si agama ini ya. Lihat ini 44444 ya, itu kan merujuk ke ID-nya ini. Dan nanti yang dimasukkan ke dalam data untuk disimpan data aslinya itu ya, misalnya di sini data dosennya adalah ya ID-nya aja. Misalnya kalau di sini saya lihat ya bahwa jenis kelamin si Pak Yusuf ya sama
Ahmad Jabar ini kan jenis kelaminnya 2. Berarti dia laki-laki ya. Berarti kalau dia kan perempuan. Demikian juga nanti kalau di sini ada status dosennya mana ya ini ya. Status ID ini status dosen 29. Kalau kita lihat di lookup 29 itu kan status dosen untuk lihat nih 29 ya, aktif ya. Status dosen aktif. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam tabel itu tadi cuma angka-angka yang di sininya aja. Makanya disebut sebagai lookup. Gunanya apa? Buat user dan seperti itu tadi ya. Jadi ketika kita memasukkan data prodi baru misalnya ya, itu kita pilih tahu gitu loh fakultas apa. Tapi secara back-end-nya ya, secara database-nya itu disimpan adalah primary key dari si lookup table-nya. Ya, misalnya kalau yang fakultas ya, kalau yang lookup table itu dari fakultas tabel fakultas lain. Kenapa tadi harus dipisah? Karena kemungkinan besar bertambah, berkurang ya, berubah gitu. Jadi dimasukkan ke dalam lookup. Kalau yang dimasukkan ke dalam lookup itu yang jarang terjadi perubahan. Bisa berubah secepat frekuensinya dengan tabel. Ya, dan lookup yang kita dibuat menghindari tabel yang cuma 5 record. Kalian punya tabel agama isinya cuma 5 record. Sama kan kayak kalian nih sebenarnya fakultas ini sebenarnya fakultas kalau mau dimasukkan ke dalam lookup juga bisa, cuma bilang ya kalau yang di area sini ya, yang area ini ya, ini menunjukkan prosesnya. Jadi ini berhubungan dengan proses bisnis. Bisa tabelnya. Kalau lookup sama wilayah kan ini hanya untuk informasi tambahan saja kan, tidak berhubungan dengan proses bisnis. Makanya dimasukkan ke dalam satu tabel biar nggak banyak. Jadi nanti kita nggak punya tabel, misalnya ada tabel agama ya, misalnya ada tabel lagi penghasilan, tabel apa kan jadi banyak banget. Padahal isi recordnya itu sedikit. Jadi penjelasan untuk lookup itu seperti itu. Ya, oke. Kalau jadi seperti itu ya, Mas Mahmudin dan teman-teman semua. Kemudian kita akan masuk ke dosen ya. Nah, di dosen juga persis seperti fakultas dan prodi, itu nanti ada, kalian sudah bikin CRUD-nya ya. Jadi kalau kalian lihat CRUD-nya, controller dari si dosen udah ada. Ini di generate sama GII, cuma nanti akan kita tweak sedikit. Jadi nanti kita akan tambahin dosen controllernya. Oh, nggak ada. Dosen controllernya nggak ada yang ditambahin. Model dosennya ada yang ditambahin, tidak ya. Juga tidak ada yang ditambahin. Ya, dosen tidak ditambahin. Paling nanti karena si dosen mengakses fakultas dan prodi, maka ada yang akan ditambahkan. Oke, kita masuk ke dosen ini ya. Kalau kita lihat controllernya di atas, berarti dia akan menjalankan controller dosen, actionnya indeks. Jadi sebenarnya kalau di belakang yang ada indeks kayak gini, secara otomatis, mas di sini nggak ada action di sini, secara otomatis adalah yang dijalankan adalah indeks. Kan hasilnya sama. Lain kalau misalnya kita create ya, maka kita akan menjalankan ya, misalnya nih dosen controller ya, action index ya, ini yang dijalankan ya. Ketika kita klik di dosen sini, yang kita jalankan adalah dosen index ini. Sama, dia membuat search model, dia membaca ya, membaca search ya dari
dosen search. Kayak kalau kalian lihat dosen search itu ada di model dosen search ya. Jadi kalian ingat-ingat ketika kalian CRUD kan kalian membuat model dosen ya pertama. Kedua, kalian bikin CRUD-nya itu yang di-generate adalah dosen search, kemudian dosen controller, sama view yang ada di seluruh tabel yang ada di folder dosen ya, yang ada di sini. Nah, ini yang di-generate oleh GII. Baru kita tweak sedikit-sedikit ya. Oke. Tadi apa ya? Tadi indeks ya. Indeks sebenarnya kalian menjalankan ini, view index. Ya, sama ini ada dosen, ini ada tambah dosen. Ya, ini helper untuk membuat tag link ya. Nah, kalau kalian ingin tahu, ya ini hasilnya kayak apa, kalian inspect aja. Nah ini, jadi tag A ini ya. Tag A ini ya, A, HTML A. Nanti dia kelasnya BTN sukses, ini kelas. Nah kemudian href ini itu alamatnya ya index dosen create. Kenapa? Karena kita memasukkan ini create ya, otomatis sih. Kemudian akan ditambahkan dosen di teksnya ya, tambah dosen, kemudian akan ditutup dengan href lagi. Nah, tampilannya karena menggunakan bootstrap akan menjadi seperti ini. Kalau kita klik akan menjalankan action create. Nah, action create itu akan memanggil si create ini. Ya, di sini ada data dosen baru ya. Kemudian ada breadcrumb. Ini remah-remahnya. Ini breadcrumb. Jadi kita bisa navigasi mau langsung ke mana. Kemudian untuk yang di bawahnya ini ya, kita akan merender form. Merender form dengan model yang dilempar pada action create tadi. Ya, kalau kita lihat di action create pada dosen controller mana yang dilempar adalah action create. Nah ini ya, yang dilempar adalah model dari dosen. Jadi ketika kita menjalankan action create, nanti PHP-nya akan membuat model dosen yang baru, jelas ya, karena ini dosen baru sih yang mau kita buat. Kemudian kalau dosen itu udah diisi, kita pencet save ya, kita pencet save ini, maka akan direct ke view. Tapi kalau ternyata tidak ada isinya, maka akan dimunculkan create yang ada di view ini, alias akan menjalankan dosen create. Mana dosen create ini. Nah, yang mana ini karena di view dia akan menampilkan seperti ini ya. Kita lihat di formnya. Oke teman-teman, ini yang penting formnya. Ini yang sama dari GII ya, itu cuma NIDN, nama lengkap, alamat, ya, kemudian nomor HP, tempat lahir, foto page sama foto file name. Ya, ini yang diambil dari GII. Nanti ada perubahan, banyak perubahan. Pertama adalah di jenis kelaminnya. Ini di jenis kelaminnya saya menggunakan drop down yang isi datanya itu ngambil dari lookup table. Nah, oke, kalau yang form text input kan yang ini ya. Oke, teman-teman jangan lupa ini yang atas perlu nanti kalian sesuaikan ya dengan pekerjaan kalian. Nanti modelnya harus dipanggil di sini karena kita akan menggunakan 4 model ini. Kemudian komponen Cardif yang kita pakai adalah active form, date picker, select to, sama depth drop. Select to ini untuk drop down yang ini, yang kayak jenis kelamin sama status dosen. Nah, ini menggunakan select to. Ya, kalau date picker itu yang ini, date picker. Kemudian active form untuk form seluruhnya, ini active form.
kemudian dependent dropdown untuk yang ini. Ya, ini pakai dependent dropdown. Oke, gambarannya itu pertama NIDN sama nama lengkap ini sama standar aja, nggak ada perubahan. Kemudian khusus jenis kelamin ID nih teman-teman, dia lookup ke tabel lookup dengan keyword jenis kelamin ya. Jadi kalian ingat-ingat yang di lookup ini kan ada jenis kelamin nih, laki-laki dan perempuan. Jadi dimasukkan ke dalam sini. Caranya, yang namanya dropdown itu dia hanya membutuhkan associative array ya, yang isinya itu pertama ID-nya diasosiasikan dengan namanya. Dalam hal ini kan kalau kita lihat di sini lookup itu kalau kita lihat ya jenis kelamin. Nanti yang diambil itu hanya ID ini sama nama ini. Nah, ini kuncinya di situ ya. Jadi kalau kita lihat di atasnya jenis kelamin, coba ya kita vardam biar kalian paham. Kita vardam isi variabelnya. Jadi si fungsi yang ini lookup jenis kelamin. Nah, lookup search get dropdown parameter ini ya, ini fungsi untuk mengakses anak-anaknya dari parameter yang dimasukkan ke dalam situ. Ya, teman-teman, kalau kita jalankan, ada komen. Kalau kita jalankan, ya, ini muncul kan associative array, ya, di mana kita mengambil ID dan nama dari ID yang berasosiasi tadi, makanya itu sebagai associative array. Nah, ini isinya sama, oke, seperti ini. Ya, kalau udah nanti ininya kalian coba saja, kalian ATM-in ya. Nanti yang penting kalian nanti akan membuat di lookup search ini ya, itu mengambil sesuai dengan apa tag yang atau parameter yang kita masukkan ya. Jadi kita lari ke lookup search, ada di model lookup search get dropdown parameter, itu fungsi ya, metode, bentuknya seperti ini. Nah, misalkan kalian ketik ya, lihat videonya, kalian ketik ya, kalian ikutin aja, ini nggak usah diubah-ubah ya. Emang ini cara memakai apa namanya, lookup table ya. Yang penting pas pemakaian di tadi, di view yang tadi, di view yang ini ya. Coba sekarang kita isengin, bukan kita isengin di ininya, bukan isenginnya, saya mau ngisengin di vardamnya. Kalau kita masukin ke sininya agama misalnya, ini parameternya agama ya, maka yang akan ditampilkan adalah yang ada di bawah ini, di bawah agama ini ya. Coba di bawah agama ya. Kalau ininya yang sudah saya buat apa ya, penghasilan ya. Nah, nanti akan muncul ini. Kalau pendidikan akan muncul ini, misalnya ini penghasilan. Oh kok tidak ada, tidak ditemukan penghasilan. Astagfirullah, kan ini mas, mana ini nih penghasilan ya, ini penghasilan ya. Pendidikan
Tuh, pendidikan. Ya, jadi gitu. Jadi lookup table, pokoknya bentuknya lookup table ini tergantung dari parameter yang kalian masukkan. Ya, tergantung dari parentnya. Oke, kalau udah, ya, jadi paham ya kalian ya. Ini alamat biasa saja. Ini alamat biasa. Menggunakan text input biasa. Nah, kita masuk ke dependent dropdown. Nah, nih, jadi teman-teman kalau kita membuat dependent dropdown ya, ini yang atas, ini Vardam ini saya itu dulu ya, saya uncomment dulu, saya komen dulu. Oke, jadi intinya gini ya, kalau dependent dropdown ya, jadi kenapa disebut sebagai dependent dropdown? Karena dropdown yang berikutnya itu akan bergantung kepada yang sebelumnya. Kalau dalam hal ini, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan itu belum dapat kita pilih. Ini kalau kita klik nggak bisa kita pilih, karena provinsi belum kita pilih. Syaratnya adalah kita milih dulu nih. Baru muncul yang kabupatennya, yang ini juga belum. Makanya disebut sebagai dependent dropdown. Oke ya. Cara buatnya adalah pertama-tama kita buat dulu dropdown yang ini. Nah, ini menggunakan select to ya, karena dia dropdown biasa. Isinya apa? Isi dari provinsi ini. Ya, ini kalau kita uncomment di atas provinsi ini, ya akan menampilkan provinsi. Jadi sini dia akan menampilkan provinsi menggunakan metode yang ini. Ya, terletak di kelas wilayah. Jadi kita lihat wilayah provinsi list. Model wilayah. Kemudian ada provinsi list. Nah, kan tadi saya sudah yang ini. Sudah ngajarin ya. Bahwa kalau provinsi itu kita masuk ke wilayah itu kalau seandainya kodenya itu hanya 2 digit, makanya SQL-nya adalah select all from wilayah ya, where charleng itu function internal yang ada di MySQL untuk mencari panjang dari isi dari atribut tertentu. Dalam hal ini kita ingin ngecek bahwa atribut kode itu isinya 2 digit. Jadi kita ambil yang 2 digit aja gitu ya. Kalau yang ini 5 digit nggak kita pilih ya. Kemudian di order by kode. Nah, jadi nanti diurutkan berdasarkan kode ya, bukan berdasarkan nama. Jadi nanti urut dari Sabang sampai Merauke secara ascending ya, secara dari A ke Z misalnya ya. Jadi kunci dari kalian mengisi dropdown yang ini ya, itu adalah associative array dengan menggunakan SQL yang ini ya. Nah, SQL yang ini kalau di dalam YII itu cara buatnya adalah kalian buat query baru, kemudian query-nya kalian tulis from wilayah ya, jadi di atas ini kan ada wilayah, masukin, kemudian where-nya itu ya yang ini kita masukin aja ke sini. Nah, kan. Dan nanti order by kode secara ascending. Display all. Kemudian kita mapping. Ini kan sebenarnya ngambil semua ya. Hasilnya adalah list query ya. Yang isinya itu record, masing-masing record. Katakanlah tadi ada 25 record ya. Cuma masih dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk associative array. Padahal kita membutuhkan bahwa selector ini, nah itu membutuhkan data itu berupa associative array. Sini ada data yang ambil harus berupa associative array. Gitu aja. Makanya harus di mapping
Ya, makanya tadi di sini harus di map. Jadi hasil dari query tadi di mapping, kita ambil kode dan namanya saja. Ya, kita ambil kode dan namanya saja. Kalau memang ternyata ada banyak atribut, kan kita bisa pilih yang mau diambil yang mana saja. Nah, itu teman-teman. Jadi isi dari sini sederhana, seperti kalian tadi melakukan membuat drop-down pada fakultas ya. Itu tinggal dimasukkan aja. Nah, yang agak tricky itu ketika kalian mengaktifkan ini. Nah, ini yang disebut sebagai dependent drop-down. Maka ketika membuat kabupaten yang kabupatennya lagi-lagi pindah. Ini provinsi ya, udah ya. Sederhana, ini paling sederhana. Kabupatennya itu ini saya komen. Ya, kalian membuat kabupaten list dulu. Tapi ini dikosongin dulu nih teman-teman. Ya, dia baru bisa diisi. Makanya di sini adalah if iset ya. Jadi ketika yang ininya udah keisi, kan iset provinsi ID ini udah keisi, baru diisi kabupaten listnya itu dengan mencari wilayah kabupaten list. Nah, makanya di wilayah kabupaten list ini, nggak usah ya. Mana? Di kabupaten wilayah ya. Nah, ini kalian bikin nih. Nah, sini kalian bikin lagi fungsi yang ini untuk provinsi, yang ini untuk kabupaten, yang ini untuk kecamatan, dan yang terakhir untuk kelurahan. Bedanya gimana teman-teman? Ya, bedanya ketika kita harus tahu pairnya dulu. Nah, ini kalau ini ID-nya dari ID sih, makanya di dalam sini muncul nih sininya ya kabupaten list diambil provinsi ID-nya gitu ya teman-teman, dimasukin itu. Tetapi syaratnya adalah kalau kabupaten list seperti yang kita lihat di sini, dia memiliki kode dengan panjang 5, makanya perlu ini ya. Dan kita isi ya yang bentuknya seperti apa namanya, kodenya itu bentuknya seperti ini, 11 titik strip gitu. Jadi makanya di sini ada SQL nih ya, SQL yang bawah ini ya, itu sebenarnya ini SQL yang atas. Coba ini kalau kita jalankan ya di sini. Nah, select all from wilayah where karakter length kodenya itu 5 dan bentuknya seperti 11 titik strip gitu ya. Kalau kita jalankan, nah nanti akan muncul yang ya yang depannya 11 titik, belakangnya mah terserah ya, karena dikasih ya ini karena dikasih strip di sini. Nah, ini kan pelajaran apa namanya, database ya. Silahkan kalian buka-buka lagi untuk membuat select seperti ini gitu. Jadi ketika kecamatan list juga seperti itu, mengambil kecamatan, nanti tinggal char length-nya kalau nggak salah ini jadi 8 ya, karena ketambahan 5 ya, edit ya, di 8 misalnya seperti ini ya. Kemudian ininya tadi kan udah kita pilih 01 katakanlah ya. Coba kita jalankan ya. Jadi nanti yang depannya 1101 akan ditampilkan. Nah, dan seterusnya sampai kecamatan. Kecamatan kan sampai kelurahan, sorry. Kelurahan itu kodenya 13. Kemudian ininya katakanlah pakai 01 lagi. Cuma di belakangnya ada 4. Tuh. Jadi yang depannya 11.0101 yang 4 digit ini terserah, itu ditampilkan. Itu kalian membuat
searching untuk mengisi dependent dropdown ini dengan query-query yang tadi. Cuma syaratnya itu harus di-trigger dulu oleh sebelumnya. Cara men-triggernya ya hanya dengan menggunakan, udah enak ya. Udah enak, kita menggunakan nih, namanya widget DevDrop. Nah, ini widgetnya si Kartik, makanya di atas ini ada Kartik DevDrop. Ya, mana kabupaten. Nah, ini kalian isi aja. Ini dengan kabupaten list. Kemudian kuncinya itu di sini. Depends-nya ini, makanya dependent-nya itu ya. Itu dari provinsi ID yang atas nih. Nah, dah, intinya itu aja sih. Nanti yang lainnya tinggal ngikutin. Oh iya, ada satu lagi, sorry. Ini kan menggunakan ajak dan ya menggunakan ajak ya. Jadi ketika kita milih ini, sebenarnya si websitenya itu di refresh. Cuma kan dia menggunakan ajak, yang di refresh itu area sini aja. Yang lainnya nggak ikut di refresh. Gitu. Makanya yang di refresh ini aja. Itu yang disebut sebagai ajak. Jadi silakan kalian pelajari JavaScript dan CSS ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya lebih repot ngurusin user experience dibanding ngurusin backend. Makanya tadi saya sempat singgung kalau kalian di perusahaan besar yang menggarap front end juga timnya lebih banyak dibanding backend. Nah, kita sudah ditolong oleh Kartik ya. Makanya tinggal memakai aja ini. Kita nggak perlu pusing-pusing cara bikin JavaScript-nya, cara mengaktifasi Ajax-nya gitu ya. Cara membuat CSS biar tampilannya seperti ini. Ini kan CSS nih, tampilan seperti ini. Ya, kita tinggal pakai aja. Oke, nanti Ajax-nya itu dia akan mengambil wilayah action kabupaten nih, teman-teman semua. Kalau kita lihat di controller wilayah ya, action kabupaten. Nah, ini kalian buat saja seperti ini. Nah, diikutin aja nih. Ya. Kuncinya ada di sini sih. Ini kabupaten list isinya, ini kecamatan list yang seperti tadi sudah kita bahas untuk mengeluarkan ini ya, atau ini untuk mengeluarkan ini. Nah, ini pakai query yang ini. Gitu. Ini sama persis ya. Jadi antara action kabupaten, kecamatan dan kelurahan sama persis. Ini sengaja saya buat seperti ini biar gampang ya. Nanti kalau mau diperbaiki ya, mau direfactoring namanya ya, ini harusnya cuma satu dibikin satu metode aja sebenarnya. Kalian cuma merubah yang ini aja. Ini aja yang perlu dirubah. Gitu teman-teman semua. Jadi gitu kalau dependent dropdown. Demikian juga nanti kita teruskan videonya, formnya ya. Itu kita mau memilih kabupaten. Nah, perbedaannya dengan kabupaten yang kecamatan ini pasti seperti ini sebenarnya ya. Cuma dirubah ininya depend-nya, yaitu nggak cuma provinsi ID, tapi dia depend on provinsi ID dan kabupaten ID. Jadi kecamatan ini akan muncul kalau ini sama ini udah dipilih. Oke, ya, nanti kalian ikutin aja. Kemudian kelurahan juga begitu. Kalau provinsi kabupaten sudah diaktifkan, baru akan muncul. Ya, jangan lupa ini nanti pakai kelurahan list. Ya, jadi itu semua. Kalau kalian sudah menguasai ini, wah asik banget. Jadi kalian sudah menguasai dropdown dibanding dropdown. Tanggal lahir itu biasa saja. Ini ya, tempat lahir. Kemudian tanggal itu menggunakan
widget Dead Picker nih. Dead Picker punya kartu juga. Bisa dipilih. Nanti diberikan pakai dropdown lagi dengan lookup search ya, tadi menggunakan parameter pendidikan. Ini nih ya, parameter pendidikan. Dan untuk status dosen yang ini, status ID ini itu menggunakan lookup table dengan nama status dosen. Makanya di sini munculnya status dosen. Nah, si home base ini juga dependent dropdown juga ya. Persis kayak tadi provinsi kabupaten, tetapi ini yang dipilih adalah fakultasnya. Sama ya, kita mengisi fakultas, dropdown list kita isi fakultasnya. Nanti dependent yang ini depend on home fakultas, kemudian mengisi dropdown yang ada di ini prodi. Nah, kan ini tadi udah kita buat ya, ketika membuat prodi tadi. Nah, makanya ini nanti akan isinya itu sesuai dengan prodi yang ada di masing-masing fakultas. Oke, jadi tampilannya kayak gitu teman-teman, cara membuatnya. Oke, coba ini kita jalankan dulu. Siapa tahu error. Yang ini kita komen dulu, ini provinsi ya. Oh, udah kita komen. Oke, ya kita jalankan aja. Kita masukkan data baru, misalnya 06 ya, itu jadi LL dikti 6. Tanggal lahir si dosennya katakanlah dia lahir tanggal 5 bulan 5 tahun 19. Ini dosennya muda ya, baru lulus kali ya. 9B 594. Ini buat cek zoom. Nah, nama lengkapnya misalnya namanya Mariam Ailina Yusuf misalnya. Jenis kelamin perempuan. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam dosen ini ya teman-teman, itu bukan perempuannya yang dimasukkan. Ya, jenis kelamin bukan perempuan, tapi ID, karena dia mengambil dari lookup ya. Dari lookup, kemudian alamatnya, coba kita gedein dulu. Alamatnya Jalan Firdaus nomor 99 ya. Nanti coba provinsinya mungkin dia dari mana, Jawa Barat ya. Kabupatennya orang Tasikmalaya boleh, kecamatannya Culamega, kelurahannya Ujung Sari misalnya. Nomor HP 08 23 1345 12345. Tempat lahir Bandung. Jadi tanggal lahirnya 94 bulan 5 bulan 5. 94 bulan 5 bulan 5. Bulan 5 tanggal 5. Oke ya. Pendidikan terakhir S3. Status dosen oke lah, suatu saat aktif lah, misalnya aktif ya. Home base-nya mungkin dia dimasukkan ke ekonomi dan bisnis, prodi akuntansi ya. Ini dikosongin dulu karena ini berkaitan dengan upload foto, nanti kita bahas minggu depan. Oke, kita simpan. Kalau udah hijau semua kayak gini ya, berarti dia validasinya udah benar nih teman-teman. Ya, dia tidak melanggar validasi yang sudah ditetapkan di dosen ya. Jadi dosen, model dosen kalian buka nih. Ini sudah berkali-kali ya. Nah, ini ada rule di sini. Nah, validasi di sini nih. Dia tidak melanggar validasi yang ada di sini. Nah, sehingga akan hijau semua. Kalau misalnya dilanggar, contoh dilanggar itu bisa nggak ya? Oh, susah. Oh, yang required mana yang required?
yang dibutuhkan. Ternyata nggak ada semua. Oke, jadi nggak bisa dilanggar. Emang nih ya, kalau udah hijau semua, kalau kita simpan error enggak. Nah ini ya, itu munculnya di sini teman-teman semua. Jadi cara bacanya ya, ketika kita klik save ya, jadi itu tadi create data baru kan. Jadi ketika kita di dosen controller create ya, karena kita belum mengisi sesuatu, jadi request post itu karena kita punya sesuatu di dalam HTML-nya gitu ya, dan kita mau nge-save modelnya. Kalau belum ada ya kita render kosongan. Nah kalau ternyata udah ada isinya, kita pencet save dan berhasil di save, maka akan di redirect ke ini view ID-nya ya, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah tampilan ini saya ini ya, view ini belum, tampilannya adalah di dosen CRUD ya, view. Nah, di sini teman-teman. Lihat, kita lihat. Nah, di sini masih saya belum ubah-ubah ya. Ini update juga belum ubah-ubah. Ini yang atas ini kan wagu ya. Masa view isinya gitu. Ini kita hapus saja. Coba kita lihat. Yang ini udah hilang. Update-nya kita ganti ubah kalau kita mau ubah. Kita ini hapus. Ya, ini udah berubah. Ini breadcrumb. Lucu kan, sini angka 4 itu apa? Padahal ini adalah ID dari si dosen Maryam ini. Makanya ini harus diganti nama saja. Jadi ingat, kalian harus selalu membuka IR diagramnya ya. Bahwa si dosen itu isinya kolom apa aja, itu kalian juga harus paham. Nah, ini pakai nama lengkap ya. Makanya ini kalau mau menampilkan nama lengkapnya ya, kita ambil nama lengkap. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Maryam Ailina Yusuf ini juga ikut berubah, yang ini title, list title. Oke, nah ini yang tampilan ini tuh namanya detail view, dan ini masih menggunakan detail view nya ya. Nanti ada Kartik punya detail view ya, saya lupa. ID ini nggak penting nih teman-teman ya, nggak penting karena di generate oleh MySQL nya. Kita hapus saja, maka ID akan hilang, tinggal muncul yang NIDN, nama lengkap. Nah ini provinsi ID, kabupaten ID, kecamatan ID ini harus kita buat lookup table-nya biar enggak angka-angka seperti ini. Caranya adalah kita buka model dosennya, model dosen ya, kita tambahkan di situ fungsi untuk ngelink ke relasi ya, relasi dengan lookup, dengan model aja ya, saya bilang model ya. Caranya dengan membuat fungsi ya, public function get ya. Tadi saya sudah jelasin ya, get provinsi kayak gini tuh. Kita buat reason this one, ini saya lupa itunya apa, kayaknya nama kelasnya dulu ya. Jadi kita kan ini mau relasi ke lookup ya, berarti nanti ini ada lookup kelas name. Sebentar teman-teman, saya itunya lupa sintaknya.
eh, kelas, kemudian yang berelasi adalah itu provinsi. Coba kita lihat provinsi ID, kabupaten ID ya, provinsi ID. Di lookupnya berarti tadi kodenya ya, kode sama dengan provinsi ID. Oke, coba ya, ini saya save dulu, kemudian di view-nya view dosen view ya, provinsi ID-nya itu diketikin aja get provinsi dot, itu kan tadi kodenya ya, kode sama nama ya. Coba saya lupa di provinsi wilayah, oke nya nama ya, kode dan nama ya. Ini nama, coba ya, error not set provinsi dot nama, kok not set. Kalau kayak gini not set. Oh, berarti harus value sama dengan dot nama. Oh, error atribut. Aduh, saya lupa. Get provinsi di mana ya? Di dosen ya. Model dosen. Get provinsi, betul itu ya. Get provinsi. S1. Ini yang error di mana? Detail view-nya. Oh, di detail view-nya. Sebentar. Saya cari contekan dulu. Saya cari contekan. Sorry ya, saya tambahin sedikit nih. Sebentar teman-teman. Oke, saya belum nemu teman-teman, jadi PR ya buat minggu depan dari saya, buat saya, sorry, bukan dari saya. Jadi nanti di view-nya harusnya bisa. Oh, penasaran nih teman-teman, sangat penasaran. Value. Atribut ya, bisa not set. Oke, ini PR buat saya ya,
maksudnya tadi nantinya sini akan munculin nama provinsinya, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Lebih, ya benar, lebih enaknya posisinya dirubah nih teman-teman, jangan seperti ini. Jadi yang pertama muncul adalah kelurahannya, dan baru kecamatannya, kemudian kabupatennya, baru provinsinya. Ini anggap yang ini PR. Harusnya sih logikanya pakai yang titik itu tadi. Ya, udah ya, kita rubah. Malah ini provinsinya. Nah, ini. Oke, ya. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi saya sudah bahas. Oke, nanti Pak Saukinya marah-marah nih. Itu. Oke, jadi gitu. Nanti yang dikumpulin ya. Jadi tadi kan saya sudah nyontohin si dosen. Nanti si staff juga dibuat seperti tadi. Ya, ininya dirubah-rubah. Terus mahasiswa juga. Ya, dengan isinya nanti juga dibuat yang lebih keren. Ubah datanya juga ini nanti dibuat menggunakan Dropdown ya, sesuai dengan yang sudah saya contohkan. Nanti kalau ada masalah silakan didiskusikan di WA saja. Oke, mungkin begitu aja teman-teman. Kita bertemu aja sampai minggu depan ya. Jangan lupa deadline-nya, saya ingin tahu progres kalian. Jadi nanti kita pelan-pelan lah ya biar bisa maju bareng-bareng gitu. Oke, saya rasa gitu aja. Terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.